Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyyil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan, akhwat, para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang kami cintai dan kami muliakan, malam hari ini dengan bersyukur kehadirat Allah atas rahmat dan taufiknya, alhamdulillah kita dapat jumpa kembali dalam tausiah malam. Semoga acara ini dapat mengantarkan kita pada pemahaman yang lurus terhadap ajaran agama dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat sekalian, ketika saya masih sekolah di SMP, waktu itu di kelas 2, ada orang tua dari teman saya yang meninggal. Kemudian bersama teman-teman dari satu kelas dan juga kelas lain, kami datang bertakziah ke rumah teman saya yang baru ditinggalkan oleh orang tuanya. Suasana duka sangat terasa. Dan kita dengar tangisan-tangisan dari mereka yang ditinggalkan. Dalam suasana seperti itu, tiba-tiba ada seorang yang memperingatkan dengan keras, "Hai, kamu jangan menangis, jangan ditangisi. Kalau kamu tangisi, nanti orang tuamu disiksa." Nah, ini kalimatnya. Kalimatnya demikian. Jadi kata orang itu dengan suara yang keras dan lantang, kalau mayit itu ditangisi keluarganya, maka orang tuanya disiksa. Waktu itu karena saya masih SMP, ya saya diam aja. Tapi dalam hati saya, kok masa sih begitu? Padahal menangis itu kan suatu yang fitrah, suatu yang tidak bisa dihindari. Ya. Nah, ternyata ikhwan dan akhwat sekalian, setelah saya memasuki perguruan tinggi, kemudian saya kaji lebih jauh, oh ternyata pemahaman-pemahaman seperti itu sudah berkembang di masyarakat. Bahwa apabila seorang mayit ya, atau jenazah ditangisi oleh keluarganya, maka akan disiksa. Itu pemahaman pada umumnya. Nah, sesungguhnya ikhwan dan akhwat sekalian, setelah kita pelajari lebih jauh, ya, itu pemahaman sebetulnya keliru. Mengapa? Karena dia tidak memahami asbabul wurud dari hadis itu. Memang hadisnya kalau dipahami secara lahiriahnya demikian. Innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Itu kalimatnya itu. Innal mayyita la yu'adzabu. Sungguhnya mayit itu la yu'adzabu menggunakan lam ta'kid lagi, pasti akan disiksa
dengan tangisan keluarganya terhadapnya. Nah, setelah saya kaji tentang naqdul hadis, kritik hadis dan sebagainya, ternyata ikhwan dan akhwat, saya jumpai dalam hadis-hadis sahih. Ya, sebagian teksnya saya bacakan di sini supaya jelas. Hadits Abdullah bin Umar. Hadis dari Abdullah bin Umar. Wa Umar, dan dari Umar sendiri, Umar bin Khattab. Wa Aisyah, dari Aisyah. Jadi sahabat-sahabat besar semua ini. Ibnu Umar, Umar bin Khattab, Aisyah. An Abdullah bin Ubaidillah. Dari Abdullah bin Ubaidillah bin Abi Mulaikah. Jadi di sini sebutkan dari Abdullah bin Ubaidillah ibni Abi Mulaikah. Qala, dia menginformasikan, tuwfiyat ibnatun li Utsman, katanya. Telah wafat atau meninggal salah seorang putri atau anak perempuan dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, di Makkah, di Makkah. Nah, jadi Abdullah ini meriwayatkan bahwa putrinya Sayyidina Utsman bin Affan meninggal di Mekah. Waji'na linashhadaha, dan kami datang ke rumah Utsman itu untuk menyaksikannya. Wa hadaroha Ibnu Umar, dan ternyata Ibnu Umar juga hadir. Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Wa Ibnu Abbasin, dan Ibnu Abbas juga hadir di situ, di rumahnya Utsman. Wa inni lajalisun bainahuma, sesungguhnya aku duduk di antara Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, kata Abdullah. Ya, jadi beliau duduk di antara Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Aw qala jalastu ila ahadihima, atau sebagian menjelaskan bahwa aku duduk di samping salah satunya, di samping Ibnu Umar atau di samping Ibnu Abbas. Tsumma ja'al akharu, kemudian datang orang yang lain. Fajalasa ila jambi, maka dia duduk di sampingku. Faqala, maka berkatalah Abdullah bin Umar. Berkatalah Abdullah bin Umar li Amr bin Utsman. Abdullah bin Umar berkata kepada Amr bin Utsman, ala tanha 'anil bukai, tidakkah kamu melarang mereka menangis? Menangisi wafatnya seorang tadi. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata dia, innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaih. Sesungguhnya mayit itu pasti akan disiksa dengan tangisan keluarganya atasnya. Nah, ini hadisnya demikian. Wa qala Ibnu Abbas, berkatalah Ibnu Abbas, qad kana Umar radhiyallahu anhu yaqul, demikian juga Umar, kata beliau, telah menyatakan kalimat ini, ba'du dzalika, sebagian dari kalimat tersebut. Summa haddasa, kemudian dia menceritakan. Kata Ibnu Abbas, sadartu ma Umar radhiyallahu anhu, saya lakukan perjalanan bersama Umar radhiyallahu anhu min Makkah, dari Makkah. Ya, jadi beliau lakukan perjalanan bersama Umar Ibnu Abbas ini dari Makkah, hatta idza kunna bil baida,
ketika kami sampai di Baida, nama suatu tempat, idza huwa biraqbin tahta zilli samurat. Ya, tiba-tiba dijumpai ada sekelompok orang yang bernaung di bawah pohon samurah, nama suatu pohon. Jadi waktu Ibnu Abbas dengan perjalanan dengan Umar dari Mekah sampai di Baida, dia jumpai ada serombongan orang bernaung di bawah pohon samurah. Faqala, maka berkatalah Umar, idhab fanzur man haula, kata. Pergilah wahai Ibnu Abbas, lihatlah siapa mereka itu. Qala fanazartu. Ibnu Abbas mengatakan, maka aku mendekat ke sana dan aku melihatnya. Fa idza Suhaibun. Ternyata di sana kami jumpai Suhaib. Fa akhbartuhu, maka aku beritakan kepada Umar. Wahai Umar, ternyata yang ada di bawah pohon samurah itu adalah Suhaib. Faqala ad'uhu li. Umar berkata, panggil dia padaku. Faraja'tu ila Suhaib, maka aku kembali kepada Suhaib. Kata Abdullah. Faqultu, maka aku berkata kepada Suhaib, irtakhil falhaq amirul mu'minin. Berangkatlah kamu dan temuilah Amirul Mukminin. Inilah gelar untuk Umar bin Khattab. Jadi Abu Bakar itu gelarnya Khalifatul Rasulillah. Supaya jelas ini. Itu Abu Bakar, pengganti Rasulullah sebagai kepala negara, bukan sebagai nabi. Nah, setelah Abu Bakar wafat, Umar menggantikan Abu Bakar. Nggak lagi disebut khalifah, enggak. Kalau khalifah, Khalifatul Abu Bakrin, Khalifatul Rasulullah terlalu panjang. Maka beliau dapat gelar Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang mukmin. Demikian juga Sayyidina Utsman bin Affan mendapat gelar Amirul Mukminin. Demikian juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib mendapat gelar Amirul Mukminin. Falamma usiba Umar, ketika Umar bin Khattab terkena musibah, waktu itu beliau akan melaksanakan sholat menjadi imam, sholat subuh. Tiba-tiba beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, seorang Persia yang dia merasa geram pada Umar, benci pada Umar, karena Umar dapat mengalahkan Persia. Kemudian Umar tidak langsung meninggal. Beliau mengatakan, ya, ini saya terasa ada orang menusuk saya, atau mungkin saya digigit oleh binatang buas, kata Umar. Ternyata beliau ditusuk, dan maaf ikhwan dan akhwat sekalian, ini perutnya ini ya sampai mengeluarkan air. Waktu itu kan belum ada operasi ya, belum zaman. Sehingga setiap beliau minum, air keluar. Nah, pada saat seperti itulah dakhala Suhaibun. Masuk Suhaib ke rumah Umar, melihat Umar seperti itu, yabki, dia menangis. Yaqul wa ahuh wa sahibah, katanya. Waduh, saudaraku Umar, wahai sahabat Umar. Sebaliknya Umar bin Khattab dengan tegas mengatakan, faqala Umaru, berkatalah Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, ya Suhaibu, katanya, atabki alayya, apakah kamu menangisi aku? Wa qad qala, padahal telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mayyita yu'adzabu bi ba'di bukai ahlihi alai. Sesungguhnya mayit itu akan disiksa dengan sebagian tangisan dari keluarganya atasnya. Jadi hampir sama dengan hadis tadi. Jadi Ibnu Abbas meriwayatkan, Umar meriwayatkan juga.
Nanti kita lihat ikhwan sekalian, akhwat, ya. Bagaimana selanjutnya? Qala Ibnu Abbas. Berkatalah Ibnu Abbas, falamma mata Umaru. Tatkala Umar wafat, mata meninggal atau mati, ya, bahasa halusnya wafat atau meninggal. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Zakartu dzalika li Aisyah, kata Ibnu Abbas. Saya menceritakan hadis tadi, innal mayyita la yu'adzabu bibukai ahlihi alaihi. Hadis tadi, ya, bahwa sungguhnya mayit itu disiksa karena tangisan keluarganya atasnya. Ini diceritakan oleh Ibnu Abbas kepada Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidah Aisyah, istri Nabi, wanita yang sangat cerdas, banyak meriwayatkan hadis. Di pangkuannya Nabi wafat, Aisyah. Faqalat, tiba-tiba Aisyah berkomentar mengenai hadis tadi. Rahimahullahu Umar, kata beliau, kata Sayyidah Aisyah, semoga Allah merahmati Umar. Wallahi, demi Allah, katanya, ma haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi enggak pernah menceritakan hadis seperti itu. Ya. Innallaha la yu'adzabul mu'mina. Innallaha la yu'adzibul mu'mina bibukai ahli alai. Hadis yang menjelaskan bahwa Allah akan menyiksa seorang mukmin karena tangisan keluarganya atasnya. Saya ulang bacaannya. Innallaha la yu'adzibu al-mu'mina. Sesungguhnya Allah menyiksa orang mukmin bibukai ahlihi alai, karena tangisan keluarganya atasnya. Walakin, akan tapi, kata Aisyah, Rasulullah SAW qala, bersabda, innallaha la yazidul kafiro azaban bibukai ahlihi alai. Sesungguhnya Allah akan menambah siksa atas orang-orang kafir, ya, bibukai ahli, karena dengan tangisan keluarganya atasnya. Jadi di sini difahami, ya, seorang itu disiksa karena dia kafirnya, karena dia dosa, ya. Kata beliau, Sayyidah Aisyah mengatakan, hasbukumul Qur'an, cukup bagi kalian Al-Quran, wala taziru waziratu wizra ukhra, kata Sayyidah Aisyah. Tidak ada seorang yang berdosa menanggung dosa orang lain. Artinya dalam ayat ini Al-Quran ini menegaskan bahwa tidak ada orang menanggung dosa orang lain. Masing-masing orang menanggung dosanya sendiri. Jadi nggak masuk akal kalau ada mayit ditangisi kok yang disiksa mayitnya, ya gitu, ya. Padahal yang berbuat kan orang lain, ya. Qala Ibnu Abbas inda dzalik. Ya. Kemudian Ibnu Abbas mengomentari juga mengenai hal ini. Wallahu huwa adhaka wa abka. Sesungguhnya Allah lah yang membuat seorang itu tertawa atau menangis. Bukan kehendak kita. Ya. Kita menangis itu bukan kehendak kita, Allah yang menjadikan kita menangis. Faqala Ibnu Abi Mulaikah, berkatalah Ibnu Abi Mulaikah, wallahi ma qala Ibnu Umar syai'an. Ya, memperhatikan kritik hadis dari Aisyah tadi, kata Abi Mulaikah, Ibnu Umar dia nggak bicara sedikit pun. Mengapa? Karena Sayyidah Aisyah tahu asbabul wurudnya, background dari turunnya hadis itu. Hadis Aisyah, hadis berikutnya juga hadis dari Aisyah. Wa Ibnu Umar dan Ibnu Umar, wa Urwah dan Urwah, qala dzukira inda Aisyah, disebutkan di samping Aisyah, anna Ibnu Umar rafa'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Ibnu Umar meriwayatkan hadis marfu yang sampai pada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
annal mayyita, sungguhnya mayit itu yu'adzabu fi qabrihi, disiksa dalam kuburnya, bibukai ahlihi, karena tangisan keluarganya. Faqalat, berkata Aisyah, wahala ibnu Umar rahimahullah, Ibnu Umar keliru, kata beliau, semoga Allah meridhoinya, semoga Allah merahmatinya. Innama qala Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innahu la yu'adzabu bi khati'atihi wa dzanbih. Kata beliau, Rasulullah sabdanya enggak begitu. Kata Nabi, kata Aisyah ini, Nabi menyatakan innahu la yu'adzabu bi khati'atihi wa dzanbih. Sesungguhnya seseorang itu disiksa, pasti disiksa bi khati'atihi, sebab kesalahannya, wa dzanbihi, dan dosanya. Bukan karena tangisan, tapi oleh dosanya, oleh kesalahannya. Jadi ini masuk akal. Ya. Dia yang bersalah, dia yang berdosa, dia yang disiksa. Wa inna ahlahu la yabkuna alaihi al'an, sedangkan keluarganya menangisi dia. Nah, jadi gitu kisahnya. Ya. Sayyidah Aisyah meriwayatkan dalam hadis yang lain, untuk melengkapi hadis ini, dalam satu perjalanan Rasulullah dengan para sahabat, beliau jumpai ada satu keluarga Yahudi yang menangisi kuburan ibunya. Lalu Rasul menyampaikan pada mereka, ya, para sahabat dengar waktu itu. Kata Nabi, oh, mereka menangisi orang tuanya, padahal dia sedang disiksa. Nah, orang mengira, sahabat mengira, difahami, oh, disiksa karena ditangisi keluarganya. Padahal bukan, dia disiksa karena dia orang Yahudi. Nah, gitu ya. Nah, jadi di situ ada slip pemahaman, ya, dari para sahabat. Maka Aisyah kritik, Aisyah luruskan. Ya, jadi kemudian di dalam keterangan yang lain kami jumpai, yang tidak boleh itu, ya, jadi kalau menangis yang wajar boleh, nggak apa-apa. Rasulullah juga mengeluarkan air mata, menangis waktu putrinya meninggal, waktu putranya meninggal, Ibrahim bin Muhammad juga. Waktu ditanya Nabi, ma hadza Rasulullah, hadza rahmatun, ini air mata rahmat, kata Nabi. Nah, kemudian apa yang nggak boleh? Yang nggak boleh itu menangis berlebihan, yang disebut niyah dalam bahasa Arab, ya, dalam kalimat-kalimat hadis yang lain, ya, niha atau niyah, itu menangis berlebihan, merobek-robek baju, membanting badan, menendang ini. Nah, itu yang nggak boleh, ya, meratapi secara berlebihan. Tapi kalau menangis yang wajar nggak apa-apa. Nah, jadi inilah saya kira ikhwan dan akhwat sekalian, beberapa hadis saya bacakan. Nanti pada kesempatan lain saya baca lagi hadis yang lebih jauh tentang larangan niyahah tadi, ya. Larangan meratapi secara berlebihan itu ada. Nah, jadi maksud waktu saya SMP tadi, ya, ada semacam tokoh di situ mengatakan jangan menangisi, maksudnya jangan meratapi secara berlebihan. Tapi menangisi biasa itu nggak ada masalah. Demikian ikhwan dan akhwat sekalian, ya. Ini yang kami bacakan adalah hadis muttafaqul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita akan melanjutkan dialog dalam kajian ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambilkan baik sehingga kita tidak keliru, ya. Demikian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.